Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Pak Ade. Kita akan belajar bersama tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran 1 oleh Ade Sudarsono SPD, Guru Cangkol 3. Ya. Sebelum kita lanjut untuk belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita Doa berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Iya. Setelah berdoa, tidak lupa Pak Ade juga ingatkan, selama ini kita masih menjalani pembelajaran daring, yaitu dari rumah. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 masih melanda negeri kita. Pak Ade ingatkan juga, kita harus selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan. Ya, perhatikan. Lakukan 5M. Yang pertama, selalu mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Kedua, jangan lupa memakai masker untuk mengurangi resiko penularan. Hindari kerumunan dan tempat ramai. Tetap jaga jarak dan bermain di rumah saja. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Ya, kita siap mulai belajar anak-anak ya. Oke, coba sekarang kalian lihat ke layarnya. Lakukan. Coba kalian amati ada Dayu. gambar Dayu yang sedang mengamati ikan hias di akuariumnya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Dari video Dayu yang sedang memperhatikan ikan hias di akuariumnya, Bapak akan bertanya pada kalian, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Di sini dicontohkan oleh Dayu. Dayu memiliki hewan peliharaan, yaitu ikan hias. Apa yang menjadi poinnya? Dayu memperhatikan ikan-ikannya membuka dan menutup mulutnya. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan itu sebenarnya? Mungkin kalian di rumah pun bertanya-tanya ketika kalian melihat ikan membuka mulut dan menutup mulut. Oke, untuk penjelasannya, Pak Ade akan berikan video lagi untuk kalian. Ya. Coba kalian Oke, lihat. Di sini kita buka peta pikirannya. Pertama, dari bacaan dan video yang tadi, siapa yang memelihara ikan?
membuka dan menutup. Lalu, kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan? Ya, setiap hari. Nah, itu tentang ikan peliharaan dayu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari cara pernapasan hewan. Selanjutnya, mari kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan hewan yang akan kita pelajari antara lain cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ya, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan hewan. Nah, hewan yang akan kita pelajari yang kali tadi, cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Oke, yang pertama ayo kita bahas tentang sistem pernapasan hewan cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ya, tadi kita bahas tentang pernapasan hewan cacing tanah. Ada yang pernah lihat cacing? Pasti kalian tahu, ya, cacing biasa digunakan oleh orang untuk umpan memancing, begitupun pakan untuk hewan peliharaan seperti burung dan ikan di rumah. Ya, kalian pernah lihat cacing? Cacing itu badannya selalu basah, mengkilap, ya, karena cacing itu membutuhkan kulit yang lembab. Karena apa? Bernafas cacing melalui kulit, ya, seperti yang tadi dijelaskan. Oksigennya diikat oleh hemoglobin, ya, yang ada di kulit lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu ada zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu yang menyebabkan kulit cacing selalu lembab atau basah. Oke, sekarang kita ke hewan selanjutnya. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ya, nah, ini tentang serangga. Oke, itu tentang sistem pernapasan serangga. Jadi serangga itu bernapas menggunakan trakea. Caranya udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh darah kecil.
sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Selanjutnya karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Oke, itu tentang sistem pernafasan serangga. Selanjutnya kita perhatikan lagi. Serangga berupa ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang membentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan pada tahap ekspirasi, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka, sehingga Ya, untuk hewan yang kita bahas ini adalah ikan. Kalian tentu tidak asing dengan ikan punya peliharaan, taruh di akuarium ataupun di kolam. Kenapa? Kalian juga pasti pernah memperhatikan ikan membuka dan menutup mulutnya. Ya, sebenarnya itu adalah proses ikan bernafas. Bernafasnya menggunakan insang. Letak insang ada di mana? Ada di samping kanan dan di samping kirinya. Ketika mulut membuka, insang menutup. Tapi ketika mulutnya menutup, insangnya terbuka. Oke, proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutup mulutnya, bergantian dengan membuka dan menutup insangnya. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Ekspirasinya sebenarnya ini kebalikannya dari tadi inspirasi. Mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Ya. Oke, coba sekarang kita lihat nih, inspirasi dan ekspirasi. Ya, lihat, ini contoh gambar inspirasi dan ekspirasi. Jelas ada perbedaannya ya. Lihat di situ ada keterangannya rahang. Rahang itu ya mulutnya, rahang mulutnya. Nah, kalau proses inspirasi, ikan menghisap udara ke dalam rahangnya. Ya, jadi nyedot udaranya dari luar ke dalam. Begitu sudah ada di dalam, prosesnya beralih menjadi ekspirasi, yaitu membuang gasnya atau udaranya melalui insang. Jadi ketika menghisap menggunakan mulut, membuang melalui insang, ya, yang dinamakan proses ekspirasi. Oke, paham ya? Sekarang kita selanjutnya video yang ekspirasi pada ikan. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya
dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Ya, ini proses pernafasan pada katak. Ya, jadi awalnya katak itu adalah apa? Kecebong yang bentuknya seperti ikan. Kalian pasti tahu juga ya. Nah, di situ katak muda. Ya, katak muda itu disebut setelah kecebong menjadi katak muda. Ya, ekornya mulai pendek. Nah, di situ mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Ya, katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi ada dua organ pernafasan pada katak, yaitu paru-paru dan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Makanya kalau kalian pernah lihat katak, katak itu kulitnya selalu basah. Ya, karena kulitnya itu salah satu organ pernafasan juga untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara menggunakan kulit. Oke, kita lanjut lagi ke hewan berikutnya. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, ini proses atau sistem pernafasan pada reptil. Reptil itu terdiri tadi sudah disebutkan, yaitu contohnya buaya, ular, kadal, biawak. Ya, itu termasuk ke dalam hewan melata. Ya, bernafasnya menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Sama seperti kita, paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, kalian pernah lihat buaya? Buaya selalu di dalam air berkubang. Lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Jadi ketika buaya berenang, lubang hidungnya tertutup, menutup. Jadi air tidak bisa masuk ke dalam lubang hidungnya. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke hidung dalam paru-paru. Karena apa? Kalau lubangnya tidak tertutup, air akan masuk ke dalam hidung dan akan memenuhi paru-paru. Jadi mereka punya sistem pertahanan dalam bernafas juga di dalam air. Ya, sekarang perhatikan ya, hewan berikutnya. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Tentang pernafasan burung, burung memiliki dua alat pernafasan, yaitu paru-paru dan kantong
udara. Ya, kantong udara itu berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Jadi burung bisa menyimpan udara di dalam tubuhnya. Digunakannya apa? Digunakannya kapan? Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Udara yang dihirup itu disimpan kan di dalam kantong, digunakan saat burung terbang. Jadi ketika burung terbang, burung tidak menghirup udara, tapi menggunakan udara yang ada di dalam kantong udaranya. Ya, jadi tidak bernafas burung ketika terbang, tapi bernafasnya menggunakan kantong udara yang sudah tersimpan di dalam tubuhnya. Paham ya? Oke, perhatikan. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, hewan yang kita bahas tadi adalah mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat banyak jenisnya seperti sapi, kambing, kuda. Mereka bernapas menggunakan paru-paru, layaknya manusia bernapas menggunakan paru-paru. Lalu pada mamalia air, cara bernapasnya menggunakan paru-paru juga, tapi hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup itu apa ya? Ada yang tahu? Katup itu seperti pintu, bisa membuka dan bisa menutup. Jadi saat mamalia tersebut menyelam, ya, katupnya akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen. Jadi pas muncul ke permukaan air, mereka itu sebenarnya sedang bernafas menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke. Ya. Pak Ade sudah menjelaskan tentang peta pikiran Dayu tentang mengamati hewan peliharaannya, yaitu ikan mas, koki, serta sistem pernafasan pada hewan. Pak Ade harap penjelasan Pak Ade ini mudah dipahami oleh kalian semua dan mampu atau bisa menemani belajar kalian dari rumah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Demikian pembelajaran dari Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.